الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyaksikan di Rosah Ramadan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin, guru SDIT Al-Falah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang adab makan dan minum. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kepada kita semuanya seluruh aspek kehidupan, dari mulai yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit. Salah satunya adalah aspek, yaitu dalam hal yang paling sederhana yang akan kita bahas kali ini, tentang adab dan minum. Adab makan dan minum. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat patut kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab makan dan minum yang harus kita ketahui dan yang harus kita pelajari bersama, ya. Di antaranya yaitu yang pertama, memakan makanan yang baik, ya, yang halal dan juga baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu ya ayuhan nasu kulu washrabu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makan dan minumlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan juga baik, ya. Yang halal dan juga baik. Maka kita sebagai umat muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal, ya. Halal itu ada dua macam, ya. Halal secara zatnya dan juga halal cara memperolehnya, ya. Jadi tidak hanya halal secara zatnya saja, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana halal dalam memperolehnya. Nah, itu ya. Kemudian makanan yang halal dan juga baik ini adalah suatu yang sangat dianjurkan, ya. Karena dalam Islam juga kita sangat memperhatikan bagaimana gizi atau gizi dari makanan yang kita konsumsi. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan halalan thayyiba, halal dan juga baik. Baik dalam hal ini yaitu bergizi dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, sahabat Dira, yaitu
sebelum kita makan maka kita dianjurkan untuk mencuci tangan, ya. Mencuci tangan, lalu kemudian membaca doa dan membaca bismillah, ya. Membaca doa dan membaca bismillah. Sebagaimana kita ketahui bersama, doa sebelum makan, ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata Nabi, barang siapa yang memakan, maka hendaklah kita membaca doa atau membaca bismillah. Nah, bagaimana apabila kita lupa, ya? Apabila kita ketika makan mungkin karena terburu-buru dan sebagainya sehingga kita lupa untuk membaca doa. Nah, maka kata Nabi, idza akala ahadukum fa nasiya ayyadhkarallahu ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillahi awwalihi wa akhirih, ya. Jadi apabila di antara kalian makan kemudian lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia ingat hendaklah ia membaca bismillah fi awalihi wa akhirih. Nah, seperti itu, ya. Karena apabila kita tidak makan sambil membaca bismillah atau membaca doa, maka fa'akalahu ma'asyaiton, ya. Fa'akala ta'amuhu syaiton. Makannya itu nanti akan bersama setan, kata Nabi. Nah, maka kita harus memperhatikan betul. Ternyata doa sebelum makan ini sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian adab makan yang selanjutnya yaitu duduk, ya. Ketika kita hendak makan, maka ketika makanan sudah dihidangkan, kita hendaknya duduk. Jangan sambil makan sambil berdiri, apalagi sambil lari, ya. Maka kita sebaiknya sambil duduk yang rapi, yang tenang, kemudian baru kita makan. Karena Nabi SAW melarang kita makan dan minum sambil berdiri, karena itu tidak baik, ya, baik dari segi kesehatan maupun dari segi adab, ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang selanjutnya, ya, yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan dan menggunakan dengan 3 jari, ya. 3 jari itu yaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, jadi ketika kita makan, maka hendaknya dengan tangan kanan dan dengan 3 jari. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Nabi selalu makan dengan menggunakan 3 jari tersebut, ya. Nah, bagaimana jika kita makan dengan makanan yang mungkin berkuah, ya? Dengan makanan-makanan yang berkuah seperti sayur dan sebagainya. Apakah harus dengan 3 jari, harus dengan tangan? Nah, tentu tidak, nanti akan merepotkan kita, ya. Maka kita hendaknya menggunakan sendok supaya lebih mempermudah. Akan tetapi kita kiaskan menggunakan sendok itu dengan menggunakan 3 jari, ya. Jadi ketika kita megang sendok, maka peganglah dengan 3 jari. Ini sebagai bentuk pengkiasan kita, ya, sebagai bentuk gambaran kita bahwa kita juga tetap makan dengan menggunakan 3 jari. Seperti ini, ya. Nah, jadi jangan menggunakan dengan 5 digenggam gini atau diangkat gini, ya. Jadi tetap kita gunakan 3 jari ketika kita memegang sendok sebagai gambaran kita bahwa kita makan tetap mengutamakan sunnah Nabi, yaitu dengan menggunakan 3 jari. Nah, baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu ketika kita makan, ketika makanan sudah terhidang, ketika kita hendak mau makan, maka kita tidak boleh untuk mencela makanan, ya. Tidak boleh mencela makanan karena ini sangat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat makanan yang ada di meja hidangan, maka kita tidak boleh untuk mencelanya. Kalau kita tidak suka dengan lauknya, ya, maka tidak usah kita mencelanya. Cukup kita tinggalkan saja, ya. Cukup kita tinggalkan saja, atau tidak mengambilnya, ya. Kita boleh mengambil yang lain yang mungkin kita sukai, seperti itu, ya. Nah, apabila makanan itu sudah terhidang, maka kita tidak boleh mencelanya karena khawatir apabila kita makanan tadi dihidangkan oleh tuan rumah, maka kita khawatir nanti menyindirnya ataupun merasa tidak nyaman, gitu, ya. Merasa tuan rumahnya tadi merasa tersinggung lah, gitu, ya. Makanya kita makan yang mungkin kita sukai saja. Jangan menyindir, jangan mencela makanan yang ada, ya. Oke. Kemudian selanjutnya
yaitu mulailah makan dari pinggir dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun makan tapi rapih ya. Ketika makan rapih, tidak seperti kita ya. Kita selalu mencampur semua lauk dengan nasinya diaduk-aduk. Nah, tidak dengan Nabi. Nabi itu kalau makan rapih ya, dari pinggir kemudian sampai ke tengah. Nah, jadi seperti itu. Supaya kelihatannya seorang muslim itu rapih ya, makannya tidak acak-acakan dan juga tidak kotor, nanti khawatir kotor dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada makan selanjutnya yaitu tidak berlebihan ya. Ketika kita makan, maka hendaklah kita mengambil secukupnya saja ya, sesuai dengan porsi kita. Apabila kita biasa makan dengan 1 centong, maka cukup 1 centong ya. Jangan karena kita mungkin lapar dan sebagainya sehingga kita makan sangat banyak sekali ya, sampai 2 sampai 3 atau 4 centong. Sehingga nanti itu akan menjadi mubazir khawatirnya. Oleh karena itu, ambillah secukupnya. Apabila kita makan biasa 1 centong, maka ambil secukupnya. Dan adapun nanti kurang, maka sebaiknya boleh kita nambah lagi, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ketika makanan yang kita akan santap itu mungkin panas ya, maka kita dilarang untuk meniupnya ya. Jangan ditiup ya. Ditiup seperti yang biasa kita lakukan, jangan. Karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan makanan itu yang masih dihidangkan itu panas, maka cukup kita kipas saja ya, dikipas. Kita dinginkan dulu ya dengan kipas dan sebagainya. Baru setelah mungkin sedikit agak mendingin, boleh kita langsung memakannya ya. Karena makanan yang panas itu tidak berkah ya, tidak berkah. Jadi kita sebaiknya makan dengan posisi hangat mungkin ya, dalam keadaan hangat mungkin itu baik ya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan sangat panas, sebaiknya dihindari, karena di mulut juga akan tidak nyaman nantinya ya, karena kepanasan. Jadi akhirnya melepuh, khawatir melepuh lidah kita. Nah, kemudian selanjutnya sahabat dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu membersihkan sisa makanan kita apabila kita telah selesai makan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ta'aman la'aqa asabi'ahu thalathan." Ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai makan, maka beliau menjilati 3 jarinya itu sebanyak 3 kali ya. Nah, kemudian sahabat dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu ketika kita setelah selesai makan ya, kemudian dilanjut dengan menutupnya dengan membaca hamdalah ya. Ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, sahabat dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi adab makan ya, adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Nah, berikut ada beberapa adab yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, ketika kita hendak minum ya, selesai makan kemudian minum, maka sebaiknya kita minum secukupnya. Yaitu bagaimana cara minumnya? Maka sesuai dengan ajaran Nabi, yaitu minum dengan 3 tegukan ya. Baca bismillah, kemudian minum, diakhiri dengan hamdalah, diulang sebanyak 3 kali ya. Mungkin perlu dicontohkan ya, seperti ini. Misalkan ketika kita hendak minum, selesai makan ya, diam sejenak supaya nasinya agak sedikit turun, baru kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Minum yang seperti ini kata Nabi akan lebih berkah ya, dan lebih menyenangkan. Dan tidak hanya itu, tapi kata Nabi SAW, apabila kita minum seperti yang tadi dicontohkan, maka
insya Allah selama air itu berada di dalam tubuh kita, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terhindar dari perbuatan maksiat. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adab minumnya. Ketika kita minum, maka dilarang untuk berdiri, kecuali ketika kita meminum air zam-zam, ya. Karena beda, Nabi SAW itu mencontohkan ketika minum air zam-zam juga beliau sambil berdiri, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi untuk minum yang lainnya, maka tidak dianjurkan untuk berdiri. Kita tetap duduk, karena hikmahnya ketika kita minum sambil duduk, ternyata bagi kesehatan sangat baik sekali, ya. Sangat baik sekali. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab-adab bagaimana kita makan dan bagaimana kita minum, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya, sebagai bentuk pengamalan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirat kelak akan bersama Nabi, karena kita selalu mencintai Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat Dira yang mungkin pembahasan kali ini, yaitu tentang adab makan dan minum. Selanjutnya yaitu jangan lupa bagi sahabat Dira semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Al-Falah Cirebon Channel, ya. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, berprestasi. Demikian, alafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.